Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3A yang beranggotakan Dian Islami Pratiwi, Diki Hermawan, Dimas Agustin, Egi Syahputri, dan Elza Hesti akan menjelaskan mengenai sistem limbik. Oke, langsung saja. Saya Dian Islami Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan sistem limbik. Jadi, sistem limbik ini terletak di atas batang otak dan di dalam otak besar atau cerebrum. Nah, sistem limbik ini sendiri adalah bagian otak yang berhubungan dengan 3 fungsi utama, yaitu ada emosi, lalu ada kenangan, dan juga ada gairah. Nah, ada beberapa prinsip sebagai bentuk kecerdasan emosi yang diperankan oleh sistem limbik ini sendiri. Yang antara lain, yang pertama ada mempengaruhi sistem belajar. Jadi sistem limbik ini dapat mengontrol kemampuan daya ingat dan juga kemampuan merespons segala informasi yang diterima oleh panca indera. Lalu yang kedua, sistem limbik ini dapat mengontrol setiap informasi yang masuk dan memilih informasi yang penting untuk disimpan. Jadi tidak semua informasi dapat disimpan oleh sistem limbik ini sendiri. Jadi hanya informasi tertentu saja atau informasi yang penting saja. Lalu yang ketiga, otak tidak akan memberikan perhatian jika informasi yang masuk mengabaikan sistem limbik. Contohnya, suasana belajar yang membosankan akan membuat sistem limbik ini mengkerut dan kehilangan daya kerjanya. Oleh karena itu, suasana belajar yang menyenangkan itu sangat perlu karena akan memberi pengaruh positif pada kerja sistem limbik ini sendiri. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar dari si sistem limbik ini sendiri. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, itu adalah gambar dari sistem limbik. 18. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian sistem limbik. Bagian-bagian sistem limbik yang pertama ada talamus. Talamus sendiri merupakan bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menyampaikan informasi dari indera kita. Di sini talamus sendiri bertanggung jawab juga untuk berpikir dan gerak. Bentuk dari talamus sendiri seperti 2 buah alpukat yang digabung menjadi satu. Bisa dilihat di PowerPoint di bawah. Nah, juga ada bagaimana sistem kerja dari talamus sendiri. Yang pertama itu ada rangsangan atau impuls. Nah, itu langsung dikirimkan ke indera atau reseptor, lalu ke otak, yaitu sendiri di otak sendiri merupakan talamus sendiri itu sendiri, dan kemudian mempunyai respon informasi yaitu bau. Sebenarnya tidak hanya bau, tetapi juga rangsangan-rangsangan dari indera lain seperti penglihatan ataupun pengecap ataupun dari indera kulit sendiri dan pendengaran. Ya. Selanjutnya hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian kontrol sistem saraf otonom. Di sini terletak tepat di atas batang otak dan di bawah talamus. Nah, ukuran hampir sama dengan biji kacang dan menyumbang berat sebesar 1% untuk otak. Nah, bagian penting dari sistem limbik di sini mempunyai beberapa fungsi, yaitu pesan kimiawi yang disebut hormon. Nah, di sini tuh bisa memproduksi, mengontrol kadar air, suhu tubuh, siklus tidur, asupan makan, dan lainnya. Hipotalamus sendiri memiliki bagian-bagian antara lain. Yang pertama ada hipotalamus anterior. Di sini fungsi pertama adalah mengatur rasa haus dan aktivitas seks. Yang kedua ada hipotalamus posterior. Di sini fungsinya untuk mengatur suhu tubuh dan mencium bau. Yang ketiga ada hipotalamus lateral. Di sini untuk mengatur rasa lapar. Nah, yang keempat ada hipotalamus ventral untuk mengatur sintesis hormon. Nah, yang kelima ada hipotalamus ventromedial untuk mengatur rasa kenyang. Nah, di sini juga sistem hormonnya dari hipotalamus itu hormon lalu ke otak, yaitu hipotalamus, dan
ke rasa lapar. Itu contohnya untuk hipotalamus yang lateral. Maka nama saya Dimas Agustin, NIM 19. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Diki. Hormon apa saja sih yang dihasilkan dari hipotalamus ini? Yang pertama yaitu ada hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar air dalam tubuh manusia, termasuk di dalamnya yaitu volume darah, yang nantinya volume darah ini akan mempengaruhi tekanan darah pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu ada hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai macam perilaku manusia seperti sistem reproduksi, gairah seksual, rasa cemas, serta membangun ikatan emosi antara ibu dan anak dalam proses menyusui. Kemudian yang ketiga ada hormon somatostatin. Hormon ini bekerja di sistem saraf pusat yang berfungsi untuk menghambat dan membatasi produksi maupun kerja hormon lain, terutama hormon pertumbuhan atau growth hormone dan TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang keempat ada hormon pelepas hormon pertumbuhan atau growth hormone releasing hormone. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan, perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa dengan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Yang kelima ada hormon pelepas gonadotropin atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut gonadotropin releasing hormone. Hormon ini bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Yang keenam yaitu ada hormon pelepas kortikotropin atau kortikotropin releasing hormone. Hormon ini mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan pemicu rasa cemas. Kemudian yang ketujuh ada hormon pelepas tirotropin. Hormon ini merangsang produksi hormon tiroid, mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, mengontrol otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Terima kasih. NIM 22 akan melanjutkan presentasi di slide selanjutnya. Komponen sistem limbik yang selanjutnya adalah amigdala. Amigdala ini berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani yaitu amygdalae yang artinya sekelompok saraf yang berada pada otak besar atau cerebrum yang bentuknya seperti kacang almond. Jadi bisa dilihat nanti di PPT ya. Nah, amigdala ini membantu proses pengembangan kenangan, apalagi kenangan yang sifatnya kenangan-kenangan emosional ataupun pada keadaan darurat. Kemudian amigdala juga membantu atau terlibat khusus dalam pengembangan emosi yang sifatnya darurat, seperti emosi kepanikan, kemudian ketakutan, itu amigdala yang akan berperan. Seperti contoh, misal kita tiba-tiba ditodong sebuah pistol. Nah, otak akan bereaksi dalam hal ini adalah amigdala, yaitu akan memberikan respon berupa rasa takut atau rasa panik. Kemudian komponen sistem limbik yang selanjutnya adalah hipokampus. Hipokampus ini juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, hipo dan kampus. Hipo ini artinya kuda dan kampus ini artinya monster. Kenapa dinamakan hipokampus? Karena apabila kita lihat dari bentuknya, si hipokampus ini mirip seperti bentuknya kuda laut. Bisa dilihat ya. Nah, hipokampus ini juga berada pada cerebrum atau otak besar. Kemudian dia berada pada di lobus temporal atau pada bagian sisi temporal dari otak besar. Nah, hipokampus ini juga berperan dalam kegiatan mengingat atau memori dan navigasi ruangan. Dia juga bertanggung jawab untuk mengubah kenangan jangka pendek ke memori jangka panjang. Dan hipokampus ini bersama dengan amigdala akan mengembangkan atau memunculkan kenangan atau ingatan-ingatan yang tersimpan dalam otak atau memori. Nah, kerusakan pada hipokampus ini akan menyebabkan hilang ingatan. Jadi apabila kita temui orang-orang yang mengalami amnesia atau hilang ingatan, itu bisa dipastikan bahwa hipokampusnya mengalami gangguan atau rusak. Terima kasih. Ada gangguan pada sistem limbik. Yang pertama ada skizofrenia. Skizofrenia ini adalah sebuah gangguan mental yang membuat pengidatnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan pikiran, dan perubahan perilaku dalam jangka panjang. Seorang yang mengidap skizofrenia menunjukkan aktivitas yang rendah terhadap lobus frontalisnya. Kemudian juga adanya abnormalitas di bagian-bagian lain otak seperti lobus temporalis, basal ganglia, talamus, dan hipokampus. Selanjutnya ada depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan yang sedih,
yang mendalam, dan rasa tidak peduli. Daerah otak yang terlibat dalam depresi ini yaitu ada forebrain dan sistem limbik, termasuk hipokampus, amigdala, dan cingulate gyrus. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada autism spectrum disorder, yaitu gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Terjadi akibat abnormalitas dalam struktur limbik dan juga kemungkinan konektivitasnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.